Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah, NIM D1E118047, kelas A, jurusan Penyuluhan Pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini terkait mata kuliah gender dan pembangunan, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, kepada koordinator mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya. Ucapkan terima kasih. Langsung saja di video kali ini yang berdurasi 10 menit, saya mencoba menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang meliputi stereotip, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender. Apa itu ketidakadilan gender? Menurut saya, ketidakadilan gender itu suatu bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Contohnya itu seperti pembatasan peran, pilih kasih yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Apa itu ketidaksetaraan gender? Menurut saya, ketidaksetaraan gender itu suatu bentuk pembatasan peran atau bentuk diskriminasi terhadap apa itu ketidakadilan gender? Menurut saya, ketidakadilan gender itu suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber daya dari gendernya masing-masing. Contohnya itu seperti misalnya seorang ibu tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan mengeluarkan pendapat. Dan contoh lainnya seperti kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya di dalam rumah tangga. Yang kedua contohnya itu seperti pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan itu merasa tertekan kepada perempuan. Di mana ketidaksetaraan gender itu terjadi kalau sepemahaman saya, ketidaksetaraan gender itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan tempat bermain atau tempat kita bekerja. Kalau di lingkungan keluarga, contohnya itu bagaimana kita mengambil keputusan atau pembagian kerja atau interaksi dengan keluarga itu pilih-pilih gender. Kalau di lingkungan masyarakat mungkin seperti adat masyarakat. Kalau di lingkungan kerja seperti di manajemen atau aturan-aturan.
Selanjutnya yaitu apa saja bentuk-bentuk dari ketidaksetaraan gender. Yang pertama itu marginalisasi. Marginalisasi adalah peminggiran terhadap akses sumber daya, misalnya seperti informasi, teknologi, yang mengakibatkan kemiskinan dan dapat menimpa laki-laki dan perempuan. Contohnya itu kalau marginalisasi seperti perempuan tidak diperbolehkan untuk berkontribusi untuk bekerja karena katanya perempuan itu individunya lemah, terlalu sensitif, dan terlalu cepat tersinggung gitu. Contohnya itu seperti kayak misalkan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan itu dianggap lemah secara fisik karena bisa memperlambat pekerjaan. Yang kedua itu stereotip. Menurut saya stereotip itu seperti pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang dapat merugikan. Jadi stereotip ini seperti kayak misalnya ada sebuah kasus seperti pelecehan dan pemerkosa, itu selalu dikait-kaitkan dengan penandaan ini. Jadi seolah-olah itu kebanyakan perempuan diperkosa atau dilecehkan itu karena kesalahannya perempuan itu sendiri. Sebaliknya juga dengan laki-laki yang diharuskan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga yaitu subordinasi. Menurut saya subordinasi yaitu sikap merendahkan posisi atau status sosial. Subordinasi ini seperti kita beranggapan bahwa perempuan itu cepat emosi, jadi tidak bisa terjun ke dunia politik. Artinya tidak bisa tampil menjadi pemimpin. Sedangkan anak laki-laki lebih diutamakan. Contoh lainnya itu seperti jika laki-laki ditugaskan untuk ke luar kota, dia bisa mengambil sendiri keputusan, sedangkan kalau perempuan atau istri harus izin suami. Yang keempat yaitu beban ganda atau biasa yang sering kita dengar dengan beban kerja lebih banyak. Yang keempat yaitu beban ganda atau yang biasa sering didengar dengan beban kerja lebih panjang atau lebih banyak. Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan sifatnya lebih rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Selain itu, pekerjaan rumah tangga atau pekerja domestik dianggap sebagai pekerjaan wajib bagi perempuan. Jadi meskipun perempuan bekerja di luar rumah, tetap menomorsatukan pekerjaan rumah tangga. Contohnya yaitu seperti seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, belanja, mengasuh anak, dan melayani kebutuhan suami.
Dan yang terakhir yaitu kekerasan atau violence. Kekerasan yaitu serangan terhadap fisik ataupun integritas mental psikolog terhadap seseorang, seperti kekerasan terhadap sesama manusia yang dipicu oleh rasa dendam, rasa benci, dan rasa emosional. Dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, misalnya anggapannya bahwa perempuan itu lemah, cepat pasrah, dan gampang menjadi objek seksual. Ya, demikian penjelasan saya tentang bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender. Terima kasih apabila ada salah kata atau kekeliruan. Demikian penjelasan saya tentang bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan terhadap penjelasan saya. Itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.